Halo semua, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku akan menjelaskan atau mereview lah bagaimana sih mata kuliah yang aku pelajarin di semester 5 ini. Nah, sebelum semakin jauh, jangan aku memperkenalkan diri. Aku Fahmi Susilo dengan NIM 122370097 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai mata kuliah valuasi tambang di minggu ke 12 nih, atau pertemuan ke-12. Nah, pada minggu ke-12 ini yaitu membahas mengenai analisis kelayakan produksi. Nah, apa sih yang dibahas? Oke, aku akan membahas mengenai analisis kelayakan produksi dimulai dari yang dimana analisis ini ditentukan dari jumlah produksi sangat menentukan nih kelayakan ekonomi proyek tambang karena secara langsung mempengaruhi pendapatan dan efisiensi operasional. Dalam laporan yang aku buat, karena aku pilihnya PT Indotex Utama Jaya, analisis dilakukan untuk berbagai skenario produksi nih. Yang pertama, ada produksi 30% dari kapasitas total. Pada tingkat ini, produksi menunjukkan IRR sebesar 74%, yang jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga standarnya itu hanya sebesar 10%. Yang kedua, ada NPV yang dihasilkan mencapai angka 3,6 miliar dolar yang menunjukkan nilai proyek yang signifikan. Selanjutnya, dengan produksi sebesar ini, proyek dianggap sangat menguntungkan meskipun memerlukan pengelolaan operasional yang efisien. Yang kedua ada produksi 20% dari kapasitas total. IRR turun nih menjadi 68% yang menunjukkan sedikit penurunan profitabilitas. NPV berada pada angka 3,2 miliar dolar yang masih tergolong layak meskipun lebih rendah dibandingkan skenario produksi 30%. Selanjutnya ada produksi 10% dari kapasitas total. IRR lebih rendah yakni sebesar 61% dan NPV sebesar menjadi 2,9 miliar dolar. Nah, meskipun tetap menguntungkan, skenario ini menunjukkan bahwa dengan produksi lebih kecil, proyek tambang menjadi kurang efisien. Nah, analisis ini nih membantu perusahaan untuk memahami dampak kapasitas produksi terhadap profitabilitas proyek. Untuk memastikan keberlanjutan, perusahaan harus mempertimbangkan potensi kendala, infrastruktur, sumber daya manusia, dan peralatan yang mempengaruhi tingkat produksinya. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih.